Kebaikan Ivana. Siang menjelang, Ivana baru saja kembali ke kantor. Setelah melakukan tinjauan proyek yang sedang berjalan, semua cukup baik, aman dan terkendali. Dengan letih, ia duduk di kursi kebesarannya sambil meminum segelas susu hangat yang baru saja ia minta melalui Fitri. "Pak, tolong bawa Felicia ke ruangan saya," ucap Ivana melalui sambungan intercom. Tak berapa lama, Pandu datang bersama Felicia. Gadis itu terlihat kelelahan karena mendapatkan training dari Pandu. "Apa Bapak tidak memberikannya istirahat?" tanya Ivana mengernyit. "Sudah Nona, namun gadis ini memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu," ucap Pandu. "Benarkah?" tanya Ivana. Felicia hanya mengangguk dengan kepala yang tertunduk, tanpa berani untuk mengangkatnya. "Tegakkan kepalamu," ucap Ivana. Perlahan Felicia bisa melihat wajah cantik Ivana dan dingin itu. Ia tercekat dengan air liurnya sendiri. "Apa sudah tahu bagaimana pekerjaanmu?" tanya Ivana. "Sudah Nona," ucap Felicia gugup. "Bagaimana Pak kamu mampu?" tanya Ivana sambil meminum susunya kembali. "Saya membutuhkan asisten yang sigap, tegas dan berwibawa, bukan perempuan yang penakut," ucap Ivana tegas. "Tegakkan kepalamu," bisik Pandu. Felicia menatap Ivana dengan berani, mata mereka terkunci. Suasana hening dan mencekam tiba-tiba saja tercipta di dalam ruangan itu. "Apa kamu sanggup untuk menjalaninya? Harus jaga kapanpun saya butuhkan, harus ikut kemanapun saya pergi, dan pastinya kamu juga harus belajar mengawasi perusahaan secara keseluruhan," ucap Ivana. "Glek, aku harus bagaimana? Pekerjaan ini terlalu berat, apalagi di perusahaan besar seperti ini. Walaupun gaji yang ditawarkan tidak main-main," batin Felicia ragu. "Bisa beri saya waktu untuk berpikir Nona, ini terlalu cepat rasanya." "Maaf," ucap Felicia kembali menunduk. "Tegakkan kepalamu," bentak Ivana. "Maaf Nona," ucap Felicia mengangkat kepalanya. "Waktu 5 menit dari sekarang," ucap Ivana tersenyum semirik. "Hah, hanya 5 menit? Ya Tuhan, aku harus apa?" "Hiks, Bu, bantu aku," batin Felicia tidak bisa berpikir. "Sepertinya aku harus menerimanya, posisi bagus dan gaji yang sangat besar. Gak akan ada datang 2 kali, fasilitas mewah dan keperluan yang terus terpenuhi setiap hari. Penghargaan tinggi dari orang lain, bahkan aku bisa membayar biaya operasi ayah. Tuhan, semoga ini keputusan yang tepat," batin Felicia. "Baik Nona, saya menerima pekerjaan ini, mohon bantuannya," ucap Felicia tegas. "Kamu serius? Pekerjaanmu bukan hanya sebatas di perusahaan saja, tetapi juga di luar perusahaan?" ucap Ivana ikut kagum dengan gadis itu. "Saya serius Nona, tapi apa boleh saya meminta satu hal?" ucap Felicia sedikit takut. "Apa? Silakan," ucap Ivana. "Jika boleh, gaji saya bulan ini dibayar di awal Nona. Sungguh saya sangat membutuhkannya," ucap Felicia takut dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak Pandu bisa tinggalkan kami?" ucap Ivana yang merasa ucapan Felicia mengandung sebuah rahasia. "Baik Nona," ucap Pandu berlalu. "Tolong siapkan kontrak kerjanya Pak." "Terima kasih," ucap Ivana. "Baik Nona, permisi," ucap Pandu benar-benar keluar dari ruangan itu. "Silakan duduk," ucap Ivana. "Terima kasih Nona," ucap Felicia duduk di hadapan Ivana. "Kenapa belum lagi bekerja kamu sudah meminta gaji di awal? Apa ada masalah yang begitu serius dengan jumlah uang yang sangat banyak itu?" tanya Ivana. "Maaf Nona, ayah saya sedang sakit, beliau harus menjalani operasi pencangkokan hati dan butuh biaya yang cukup banyak. Mohon pengertian dari Nona," ucap Felicia dengan mata yang berkaca-kaca. Dek, mata Ivana memanas mendengarkan cerita gadis itu. Ia seolah bisa merasakan apa yang tengah ditanggung oleh Felicia. "Ayahmu di mana?" tanya Ivana. "Ayah saya di kampung Nona," ucap Felicia. "Siapa saja yang ada di sana?" tanya Ivana. "Orang tua dan 3 orang adik saya Nona," ucap Felicia. "Bagus, kamu menerima tawaran saya. Tuliskan alamat kamu, kabari kepada keluargamu di kampung sekarang juga. Orang-orang saya akan menjemput mereka besok," ucap Ivana tegas. "Dek, apa aku salah dengar? Nona Ivana akan menjemput keluargaku?" batin Felicia dengan air mata Felicia menetes tanpa bisa ia cegah.
Apa kamu mendengarkanku? Tanya Ivana. Saya mendengarkannya, Nona. Saya akan menghubungi keluarga saya nanti, ucap Felicia menghapus air matanya. Sekarang, ucap Ivana tegas tak ingin dibantah. Baiklah, ucap Felicia gelagapan. Ia segera merogoh ponselnya dan menelpon sang ibu untuk memberitahukan kabar ini. Mereka menangis bahagia karena sebentar lagi sang kepala keluarga akan sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Air mata Ivana pun tidak bisa terbendung lagi. Ia membalikkan kursi sambil menghapus air matanya. Ia merindukan sang ayah yang sampai sekarang belum pulih pasca serangan jantung beberapa waktu yang lalu. Felicia kembali duduk dengan senyum manisnya. Ia mengernyit bingung kenapa Ivana memutar kursi dan membelakanginya. Betapa beruntungnya aku bisa mengenalnya. Nona Ivana hanya tampang dan perkataannya saja yang dingin, tetapi hatinya begitu hangat dan sangat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan malaikat ini untukku. Semoga Anda dan keluarga selalu sehat dimanapun kalian berada, batin Felicia. Sudah? Tanya Ivana terdengar serak. Sudah Nona, terima kasih banyak, usap Felicia terharu. Tuliskan alamatmu dengan jelas agar orang saya bisa menjemput mereka. Harus jelas, ucap Ivana yang kembali terdengar tegas. Baik Nona, ucap Felicia. Ia mengambil secari kertas dan menulis alamat rumahnya dengan begitu jelas, dengan tanda-tanda yang ada di sekitar rumahnya. Kamu belum makan? Tanya Ivana. Belum Nona, nanti saya akan makan setelah. Felicia berhenti berbicara ketika Ivana memberikan bekalnya sebagian. Mulai sekarang kamu harus memakan apa yang aku makan, ucap Ivana. Baik Nona, ucap Felicia mengangguk. Memang ia merasa sangat kelaparan karena dari semalam ia belum memakan apapun, hanya air putih yang setia menemani langkahnya hingga siang ini. Setiap Sabtu sore kita akan latihan menembak, hari Minggu pagi kita akan latihan bela diri hingga siang, selepas itu kita akan belajar tentang perusahaan bersama dengan ayah dan abang saya, ucap Ivana. Baik Nona, ucap Felicia mengangguk. Saya tidak suka dengan orang yang mengeluh, kerja sedikit langsung mengeluh, jadi bekerjalah dengan baik. Jika hal itu bisa kamu lakukan, gaji besar dan bonus yang berlipat ganda akan kamu dapatkan, ucap Ivana. Baik Nona, saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya agar bisa memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan ini, ucap Felicia tegas. Bagus, gerakkan kepalamu kepada siapa saja, jangan pernah takut, karena saat ini kamu orang nomor 3 di perusahaan, ucap Ivana. Felicia melotot mendengarkannya. Semudah ini ia mendapatkan keberuntungan yang begitu besar. Matanya kembali berkaca-kaca dengan senyum manis yang terukir indah tanpa bisa ia cegah. Terima kasih banyak Nona, terima kasih, ucap Felicia berkaca-kaca. Jangan mengecewakan saya dan jangan terlalu sering menangis di depan saya, ucap Ivana dingin. Baik Nona, maafkan saya, ucap Felicia. Habiskan makananmu dan kita akan pergi setelah ini, ucap Ivana. Ia masih lapar saat ini karena bekalnya sudah dibagi 2. Ia akan mengajak Felicia untuk membeli beberapa pakaian yang cocok untuk gadis cantik itu. Ayah, sebentar lagi Dede pulang. Dede sudah rindu dengan ayah, batin Ivana sendu.